tubuh manusia Yesus itu bukan Bapa di sorga. Dan tubuh manusia Yesus itu, Yesus manusia itu punya Tuhan. Dia bukan ateis. Gimana sih? Tuh Yesus sang manusia itu di dalam Alkitab itu, sang Mesias itu digambarkan sebagai prototipe, contoh sampel manusia yang sempurna. Adam yang kedua, menggantikan Adam yang gagal itu loh, yang gagal bertuhan itu loh. Susah banget loh. Adam yang pertama itu gagal bertuhan dia. Udah disuruh Adam, kau jangan makan ini. Gagal dia bertuhan. Dia malah menuhankan iblis itu, malah iblis itu yang diikutin. Kok susah banget nih. Manusia Yesus itu pasti dia itu bertuhan. Karena dia berdoa, karena dia menghamba, dia berbakti memuji kepada Bapa di sorga. Jangan mempromosikan Yesus sang manusia sebagai orang yang tidak bertuhan. Bahkan dia itu dikatakan seorang yang saleh. Karena kesalehannya lah, maka Bapa di surga memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Mari, let's get biblical. Mari kita itu berpikir, berapologet biblical, sesuai dengan Alkitab. Jangan Anda bilang Yesus tidak punya Tuhan dia ngikutin kemauannya dia sendiri sebagai sosok yang ngikutin kemauannya. Padahal Yesus adalah sosok yang mengikuti kemauan Bapanya yang mengutusnya. Kalau Anda nggak paham-paham juga ini, kayaknya perlu tugas nih teman-teman yang lain ini kemana nih orang-orang ini? Orang-orang pada hilang kalau membahas ini, takut perpuluhan hilang. Banyak pendeta takut bahas ini teman-teman, takut nanti perpuluhan hilang loh. Jangan begitu, yuk. Kita harus didik ini biar orang tuh ngerti Alkitab. Apakah dengan mengatakan bahwa Yesus hamba Tuhan Anda merendahkan Yesus? Tidak. Begitu loh. Kita ini disuruh mencontoh. Dia dikatakan yang sulung begitu. Makanya dia didudukkan di tahtanya. Nah, kalau Anda hidup seperti Yesus, sampelnya itu Yesus, prototipenya itu Yesus. Enggak hidup seperti Adam yang pertama, maka Anda akan didudukkan di dalam kerajaan surga. Anda akan didudukkan di kursi kerajaan surga seperti bagaimana Yesus didudukkan di sebelah kanan Allah. Begitu. Maka Anda akan dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal, sama seperti Yesus dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal. Seperti itu. Coba silakan. Kalau orang-orang kalau mau mendebat saya, ayo naik ke sini. Kita kasih porsi yang adil, coba. Silakan. Jangan Anda Tritunggal tapi belum netas, akhirnya jadi Duanes. Coba ya silakan. Orang itu menganggap merendahkan Yesus kalau menganggap Yesus bertuhan. Besok atau seandainya Anda hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, dan ketika Tuhan Yesus berkata, aku adalah hambanya, pasti Anda tinggalkan Yesus. Iya. Kalau Anda hidup sejaman dengan Tuhan Yesus dan Yesus berkata, aku adalah hamba Tuhan, Anda akan meninggalkan Yesus dengan berkata, kau pun hambanya. Ngapain aku ikut-ikut kau Yesus, kau pun hamba kok. Kau tuh berpikir gini, cara pikirmu itu gini loh, cara pikirmu itu. Gimana? Kau sama seperti Kadrun. Ngapain kau ikut-ikut Yesus? Yesus aja hamba kok, ikut aja Bapa di surga.
Gak usah, ngapain kau ikut-ikut Yesus? Bapak aja di surga langsung ikuti. Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lewat Yesus, lewatnya itu lewat Yesus. Kau nggak bisa menghamba kepada Bapa kalau nggak menghamba kepada Yesus. Kau nggak bisa ngikutin Bapa di surga kalau nggak ngikutin Yesus. Karena Yesus representasinya, segala kepenuhan keilahian ada di dalam diri Yesus. Kalau Anda nggak paham-paham lagi, memang benturin kepala ubin itu. Kalau nggak paham, ya silakan. Kita kasih naik, ada Rafael. Silakan Rafael. Edis sebentar Edis ya. Silakan nyalakan kamera Anda. Apakah Anda Muslim atau Kristen, Bang? Kristen Edis, sebentar ya. Baik, silakan. Saya bantu dari sini Bang ya untuk menyalakan kamera ya Bang. Abang mau kontra kan Bang? Kalau Abang mau sepakat langsung saya turunkan loh Bang. Harus kontra Bang. Apakah Abang yang kontra atau yang sepakat? Bentar ya, bentar. Sedikit lagi Edis. Bentar. Oke. Oke. Abang Rafael Kristen ya? Iya Bang Edis. Iya. Apa Abang mau kontra atau sepakat? Kalau sepakat, kasihan Bang sama yang mau kontra-kontra. Kalau kontra, ayo kita kasih naik ke sini. Kita ngobrol. Edis. Ya, dijawab dulu Bang. Mau kontra atau sepakat Bang? Kontra maksudnya tadi ya? Yang tadi. Enggak nyimak juga rupanya Bang ini. Iya, kontra Edi, kontra. Maksudnya kontra, ya silakan. Iya. Berarti menurut Abang, Yesus di dalam Injil kita ini, dia itu tidak bertuhan. Atau tidak bertuan dia. Dia tidak punya tuan, tidak punya Tuhan ya? Ya. Oke, baik. Dia tidak bertuhan. Dan ya, maksudnya bertuhan itu bertuan, nggak punya tuan dia, betul? Iya. Oke, baik. Alasannya begini Edis. Oke, silakan. Sebelum ini nanti saya tunjukkan ayatnya. Silakan utarakan dulu alasannya. Alasannya begini. Walaupun dia manusia, dia adalah Yahweh itu sendiri yang menyatakan dirinya secara sempurna dalam keadaan manusia. Oke, sambil ngomong Bang, tapi saya sambil kamar mandi. Saya dengar ya Bang ya, saya dengar. Tapi saya sambil ke kamar mandi Bang. Ayo, karena saya udah. Jadi kalau kita bicara Yesus itu, dia adalah Yahweh itu sendiri yang menyatakan dirinya dalam keadaan manusia. Makanya dikatakan dalam jasmani penuh kealahan. Dan kemudian ada ayat mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa namamu Bapa yang kau berikan padaku. Itu ada di dalam kitab Yohanes ya. Jadi kalau kita pikir nama Bapa yang diberikan kepada Yesus, nama Bapa itu dalam perjanjian lama adalah Yahweh. Dalam perjanjian lama Yahweh itu dipanggil Bapa. Artinya Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Kalau kita lihat nama Yesus itu di dalam pengertian tentang nama Yesua itu adalah Allah yang menyelamatkan, yaitu Yahweh yang menyelamatkan. Sama seperti yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria atau Yosef, saya lupa dalam kitab perjanjian baru. Dikatakan bahwa engkau akan menamakan dia Yesus, dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Jadi jelas nama Yesus itu artinya adalah Tuhan yang menyelamatkan. Di dalam perjanjian lama, Tuhan itu adalah Yahweh. Artinya nama Yesus itu Yosua itu adalah Yahweh yang menyelamatkan. Jadi
Yesus itu punya bukan hanya representasi seperti yang Anda katakan itu. Dia benar-benar Yahweh. Jadi Tritunggal itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu adalah penyataan pribadi yang sempurna daripada Yahweh itu sendiri. Dalam Yahweh sebagai Bapa, Yahweh sebagai Firman, Yahweh sebagai Roh Kudus. Di dalam Alkitab juga dikatakan Roh Allah adalah Roh Kristus. Artinya tidak ada beda. Bang Edis, saya sebenarnya saya menyimak. begini, Bang Edis. Saya menyimak. Saya begini Bang Edis, saya suka Anda punya kelebihan dalam berbicara, tapi dalam hal ini saya rasa Bang Edis ya, biarlah Bang Edis belajar dengan Romo itu supaya Bang Edis lebih mantap. Abang Katolik? Karena memang betul keadaannya seperti itu Bang Edis. Abang Katolik? Iya. Ya, saya suka Anda, tapi saya rasa Anda harus lebih belajar lagi dengan romo-romo yang memang mereka tahun-tahun belajar dalam bidang ini. Dan kalau saya tidak salahkan Anda mengatakan bahwa Yesus hamba, karena memang dalam keadaan manusia Yesus benar-benar taat sebagai hamba, tetapi itu adalah Yahweh itu sendiri. Okay. Dia benar-benar mengosongkan dirinya masuk dalam kemanusiaan itu dan menjadi taat sama seperti manusia. Tapi bukan sesuatu yang lebih rendah daripada Bapa, itu adalah Yahweh itu sendiri. Baik. Baik Bang, jadi kita agak sedikit melenceng nih Bang. Jadi kita tidak sedang membahas apakah Yesus adalah Yod-Heh-Vav itu sendiri, Yehova itu sendiri. Bukan itu yang kita bahas Bang. Yang kita bahas adalah apakah sosok Yesus yang kita baca, yang kita kenal di dalam Injil sebagai Sang Mesias, apakah dia punya Tuan, punya Tuhan? Apakah dia hamba? Apakah dia bertuan atau bertuhan? Nah, Anda katakan tadi tidak, dengan mengatakan bahwa dia tidak bertuan, dia tidak punya tuan, punya Tuhan, enggak punya dia, karena dia adalah Yahweh itu sendiri. Nah, pernyataan Anda ini yang keliru. Coba ya, Anda dengan mengutarakan bahwa Yesus itu karena namanya dia itu menyandang atau mengandung nama Yahweh. Nama Tuhan ada pada diri Yesus. Memang betul, saya tidak maksudnya tidak membantah atau tidak dalam keadaan tidak sepakat dengan Anda dalam hal tersebut. Saya sepakat Bang. Karena nama Yesus itu sendiri di dalam bahasa aslinya adalah Yahweh menyelamatkan. Nah, kita pun Bang, orang-orang yang menjalani hidup seperti yang Yesus ajarkan, itu juga akan diberikan nama Tuhan, nama Allahnya Yesus. Saya tunjukkan ya. Baik. Di dalam Wahyu, pasal yang ke-3 ayat 12. Aduh, kok buram ya. Ini diskusi yang menarik ini internal Kristen ini. Saya senang kalau begini Bang. Saya itu sibuk, saya berdebat dengan mereka-mereka itu. Lupa saya belajar mengajari ini kepada orang-orang Kristen. Ini lebih penting bagi saya Bang, ketimbang ngurus-ngurusin mereka itu Bang. Ini lebih penting bagi saya. Bentar, agak fokus nih kemana nih. Saya matiin kamera bentar ya Bang Edis. Oke. Anda terus Coba, ya. Jangan dimatikan Bang, biar sama kita, biar Bang. Jangan dimatikan. Oke. Barang siapa menang, perhatikan. Barang siapa menang, ia akan. Saya tanya dulu, siapa yang bicara di sini, Bang? Barang siapa menang, ia akan kujadikan seguru bait Bukan, suci. yang berbicara di sini siapa dulu? Ini dalam Wahyu ya. Suci Allahku dan ya. Yang berbicara siapa di sini? Bentar ya, saya rujuk dulu ya. Saya tidak boleh main teka-teka ini. Baik. Yang di sana bicara siapa itu Bang? Tuhan Yesus yang berbicara. Dalam Wahyu itu memang Yesus yang berbicara banyak. Yohanes dan Yesus. Baik. Yohanes menulis Yesus yang berbicara. Baik. Tuhan Yesus berbicara di sini ya. Oke, saya rujuk dulu ya. Ayat itu. Wahyu 3 ayat 12. Wahyu 3 ayat 12. Wahyu 3 ayat 12. Oke, dalam TB ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan seguru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan pada kuduskan nama Allahku dalam kota dan namaku yang baru. Oke Bang. Oke, Yesus, iya benar.
Oke, jadi barang siapa yang menang akan dituliskan padanya nama Allahku, betul? Ya. Apakah Yesus setelah naik ke surga masih punya Allah di sini? Sebenarnya kalau kita Bang Edis baca ayat seterusnya, yang Allah di situ sebenarnya Yesus sendiri. Bang, Yesus di sini berkata, berarti Allah Bapa itu adalah Yesus sendiri. Allah Bapa itu adalah Yesus ini. Bentar, saya akan tunjukkan di mana Yesus katakan di situ. Sebenarnya ada dalam bilang ayat jatuh-jatuhnya Wanes kan. Jatuh-jatuhnya Wanes memang abang. Makanya saya bilang banyak mereka ini teman-teman Wanes yang belum menetas loh teman-teman. Tapi begini bang, nanti kalau kita berbicara tentang nama, jadi melebar kita kemana-mana. Ini aja lah dulu yang mau saya sampaikan ya bang ya. Nih, kenapa orang itu tidak mengakui bahwa Yesus itu bertuan atau bertuhan, punya Tuhan atau punya Tuhan? Itu Alkitab bang yang bilang Yesus itu punya Tuhan. Saya bacakan dulu Matius pasal yang ke-12. Ini yang kemarin yang mau saya bukakan waktu saya debat dengan si Romo Cafe, tapi nggak dikasih kesempatan ngomong. Kalau ngomong nanti bubar jemaatnya nanti. Padahal saya nggak mau membeda-bedakan denom loh. Kita semua itu sama. Katolik, Protestan, apa bersatu kita memberitakan nama Tuhan kita Yesus. Jangan memberitakan denom. Kok kita ini jadi memberitakan denom sih, gimana kita ini? Orang berpikir denom. Kalau nggak Katolik sesat neraka. Kalau nggak Protestan sesat neraka. Nah, apa orang-orang ini? Kenapa sih yang terjadi dengan orang-orang ini? Bentar, saya bacakan dulu Matius pasal yang ke-12. Sebentar ya bang ya, agak sedikit lemot ini bang. Matius pasal yang ke-12 ayat Matius pasal yang ke-12. Aduh. Bentar, 12 ayat yang ke ini bang. Oke, sudah kelihatan di sini bang? Ya. Coba kita baca judul perikopnya aja nih bang. Yesus hamba Tuhan. Apakah judul perikopnya ini mau kita buang aja dulu? Abang nggak sepakat dengan judul perikop ini? Karena ini kan nggak ada di dalam Alkitab ini. Ini kan cuma tambahan aja, tambahan penulis. Dikasih judulnya biar pembaca itu nggak bingung. Setuju nggak dengan perikop ini? Saya setuju itu. Oke. Tadi barusan abang bilang bahwa Yesus tidak punya Tuhan, tidak punya Tuhan, betul? Benar-benar. Nah, kalau Yesus hamba, bagaimana mungkin dia tidak punya Tuhan, sedangkan dia hamba? Iya, begini, dalam keadaan manusia, memang dia bisa dipanggil hamba. Tetapi bukan berarti... Saya heran, maksudnya bukan dalam keadaan manusia gimana? Maksudnya gimana bukan dalam keadaan manusia? Kapan Yesus tidak dalam keadaan manusia? Kalau kita bicara Yesus bang, artinya kita berbicara Yesus dilahirkan. Kalau kita berbicara Yesus tidak dilahirkan, kita berbicara Sang Dafar atau Sang Firman. Nah Sang Firman itu pun dia miliknya Bapa. Firman itu punya pemilik bang. Firman itu milik kepunyaan dari Bapa di surga itu. Makanya firman itu melakukan kemauan Bapa di surga. Firmannya itu nggak liar bang. Dia ada pemiliknya. Ada sang empunya. Yang mempunyai firman itu adalah Bapa di surga. Bentar, benar. Jadi sebegini Bang Edis. Yang punya firman itu memang benar Bapa di surga. Tetapi begini Bang Edi, sama seperti dirimu, yang punya suara adalah dirimu. Berarti suara itu adalah dirimu sendiri. Walaupun suara itu berasal cerminan dari saya. Bukan. Suaramu adalah dirimu sendiri. Walaupun suara itu bersumber dari tubuh. Ya, tapi bisa dibedakan kan Bang? Bisa dibedakan. Suara, tubuh, roh bisa dibedakan. Betul Bang, betul. Nah, sekarang untuk hal-hal yang kosmik yang demikian Bang, mungkin kita terbatas. Tapi yang kita ketahui ini apa yang tertulis saja dalam Alkitab. Apakah sosok Tuhan kita Yesus, Sang Mesias kita itu, dikatakan dia sebagai hamba daripada Tuhan Yahweh, Bapa di sorga?
Ya, memang dia Yahweh, Bapa di sorga. Kalau begitu, kenapa abang menolak tadi bahwa Yesus punya Tuhan? Oke. Maksud saya begini, Yesus itu adalah Yahweh Bapa di sorga, tetapi pada waktu dia turun menjadi manusia, kita panggil dia hamba itu benar, karena dia menjadi manusia, taat, itulah artinya hamba. Taat Iya bang, dalam itu keadaan yang manusia. lagi kita bahas bang. Kita ini tidak lagi bahas Yesus di dunia Mars atau di bulan. Kita membahas Tuhan Yesus di bumi, di dalam Injil bang. Apakah Yesus tidak lahir ke bumi, tidak datang ke bumi? Ya benar dia datang ke bumi. Iya, kalau Yesus datang ke bumi itu yang kita bahas bang. Jangan bahas Yesus di dunia lain. Gimana? Benar. Nah, Benar. makanya bang, begini, coba, apakah Yesus menyembah Bapa di sorga? Apakah dia berbakti kepada Bapa di sorga? Berbakti ya dalam kemanusiaannya memang dia berbakti, bukan artinya dia dalam kemanusiaan itu memang dia tunduk dan taat ya Yesus. Tapi kalau kita menggunakan ayat dia menyembah, sebenarnya bukan arti menyembah di sana. Dia berkomunikasi seperti suara dirimu sendiri berkomunikasi dengan dirimu sendiri. Contoh, kita ada waktu juga kita berkomunikasi dengan pikiran kita kan. Jadi sama seperti itu saja. Arti berdoa di situ juga adalah suatu komunikasi di antara firman dan Bapa itu sendiri. Bukan berarti Yesus menyembah Bapa. Walaupun Yesus mengatakan Allahku dan Allahmu, artinya dalam kemanusiaan ya Allahku dan Allahmu. Karena di dalam Yesus ada dua nature, yaitu keilahian dan kemanusiaan. Yang benar-benar adalah manusia dan juga benar-benar adalah Allah. Maka dalam kemanusiaan tubuhnya bisa dihancurkan, tetapi dalam Allah dia membangkitkan kembali tubuhnya itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam pengertian Tritunggal Katolik, itu Bapa itu adalah Yahweh sendiri, firman itu adalah Yahweh sendiri, karena firman itu datang daripada Bapa itu, dan roh itu adalah roh Yahweh itu sendiri. Makanya kita menghormati ketiga pribadi yang sempurna ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi dalam satu nama yang tunggal, yaitu Yahweh. Jadi ketiga-tiganya itu adalah Yahweh itu sendiri. Bang, kita bukan melebar kemana-mana. Begini, dalam hal-hal tertentu, saya ada sepakat dengan gini. Kalau kita menyampaikan Alkitab, kita tuh harus sampaikan secara penuh. Jangan separuh-separuh.